Apa definisi dari GIS? Apakah GIS itu adalah sebuah perangkat lunak atau sebuah hardware? Atau dia sebuah layanan yang bisa kita akses melalui internet? Atau dia sebuah tool, sebuah metode, atau dia sebuah sistem, atau dia sebuah sains? Nah, jadi banyak sekali para praktisi, kemudian para pegiat GIS itu mendefinisikan GIS banyak hal. Jadi GIS tidak bisa didefinisikan oleh satu definisi tunggal. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena GIS itu berkembang secara pesat, kemudian juga dia bisa menyelesaikan masalah dari berbagai bidang, entah dia dari seorang saintis, dari seorang engineer, seorang profesional, seorang bisnis, dan lain-lain. Makanya beberapa penulis gitu dalam bukunya menyatakan bahwa GIS tidak bisa didefinisikan oleh satu definisi tunggal. Jadi dia sifatnya dinamis. Masing-masing orang gitu ya, masing-masing dari keahlian gitu, masing-masing latar belakang itu memiliki definisinya masing-masing. GIS bisa didefinisikan sebagai sebuah sistem, sebagai sebuah science, atau sebagai sebuah tools, itu bisa. Gitu. Jadi nanti pendekatan GIS itu bisa dari pendekatan aplikasi untuk problem solving, gitu, untuk menentukan rute tercepat gitu ya untuk pembuangan limbah, atau untuk menentukan area eksplorasi suatu sumber daya alam. Jadi sebagai sebuah pendekatan aplikasi. Bisa sebagai pendekatan developer, jadi pengembang software. Contohnya ada Esri gitu ya, mengembangkan ArcGIS. Kemudian ada yang free seperti QGIS yang kalian gunakan dalam praktikum, atau OSGeo. Kemudian institusi pendidikan ada Idrisi gitu. Kemudian ada pengembang developer juga, contohnya ada Mapinfo dan sebagainya. Kemudian dari pendekatan sains, bagaimana gitu ya pengaruh teknologi terhadap problem solving. Jadi mempelajari sainsnya, proyeksi petanya, sistem koordinat, kemudian bahkan mungkin isu tentang error yang ada di dalam GIS gitu ya. Bagaimana kemudian teknologi bisa dikaitkan gitu ya, dikembangkan lagi gitu GIS ini melalui teknologi lewat GPS yang semakin canggih dan sebagainya. Termasuk bagaimana mengenai privasi lokasi dan sebagainya dari teknologi GIS. Jadi pendekatan sains. Jadi GIS ini sekali lagi dia definisinya bisa bermacam-macam. Tidak ada satu definisi tunggal dan berlaku secara universal, tidak. Jadi GIS itu bisa sebagai sebuah perangkat lunak gitu. Contohnya perangkat lunak ArcGIS dari Esri atau QGIS, Free License, Mapinfo, Idrisi, kemudian juga ada OSGeo, ada GRASS dari ITC, dan lain-lain. Dan GIS juga sebagai sebuah hardware. Ya, di dalam GIS kita punya komputer, kemudian kita juga punya inputan dari keyboard, dari GPS gitu ya, untuk datanya. Kita tampilkan dalam gadget, dalam device, itu adalah hardware. Itu juga GIS. GIS adalah sebuah layanan yang didistribusikan dan dapat kita akses lewat internet. Iya, betul juga. Contohnya Google Maps atau peta dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Itu kan didistribusikan melalui portalnya mereka dan kita bisa akses melalui internet. Kita dapat servis apa? Servis lokasi administratif. Kemudian servis apa lagi? Servis lokasi-lokasi morfologi gitu. Kemudian batimetri, titik-titik administratif, toponomi gitu. Kemudian jalan-jalan gitu, batas-batas administratif, itu adalah servis. Itu juga adalah sebuah GIS. Apakah GIS adalah sebuah tool? Iya, betul juga. GIS bisa sebagai sebuah tool. Tool untuk menentukan kriteria lahan yang cocok. Tool untuk menentukan jalur tercepat membuang limbah. Kemudian tool untuk mengukur coupling tanah, bisa juga gitu, dan sebagainya. Tool untuk melakukan visualisasi database suatu
penyebaran COVID gitu, itu bisa juga. GIS adalah sebuah sistem. Iya, jadi GIS sesuai singkatan yang general kita tahu gitu ya, itu adalah Geographic Information System. Jadi dia adalah sebuah sistem. Artinya ada komponen yang saling terikat gitu. Ada komponen yang saling terikat, kemudian ada fungsinya yang didapatkan dari keberadaan sistem tersebut gitu. Nah, kemudian apakah GIS adalah sebuah sains? Iya, betul juga. Jadi GIS adalah sebuah sains. Sains bagaimana memproyeksikan peta, jadi ilmu bagaimana tentang mengkoordinasikan lokasi, ilmu tentang bagaimana menginput nilai-nilai datanya, ilmu tentang bagaimana mengurangi error-error di dalam GIS, ilmu tentang bagaimana mengembangkan GIS dan sebagainya, gitu. Nah, beberapa penulis juga menyatakan GIS itu sebenarnya S-nya ini bisa didefinisikan banyak. Jadi S-nya bisa sebagai sebuah science, kemudian S-nya juga bisa sebagai sebuah sistem gitu ya. Kemudian S-nya juga bisa sebagai sebuah studies gitu. Nah, jadi GIS ini banyak sekali definisinya. Jadi tidak terikat pada satu tidak bisa didefinisikan dengan satu pakem gitu, tidak. Jadi GIS bisa sebagai studies, jadi aplikasinya kita ingin menyelesaikan masalah apa, sebagai sebuah sistem, jadi ada komponen-komponennya di sana, dan sebagai sebuah science gitu, jadi ilmu pengetahuan tentang geografis.